Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Hari ini saya berkesempatan mereview produk terbaru dari Nissan, yaitu Serena C28 e-Power. Nah, seperti apa bedanya dengan Serena yang generasi sebelumnya? Tonton terus videonya sampai akhir. Oke, sedikit sejarah tentang Serena, yaitu pertama kali masuk ke Indonesia dengan kode bodi C23. Kalau saya menyebutnya Serena Kodok, kemudian ada C24 yang cukup lama debutnya ada di Indonesia. Nah, kemudian C25 itu tidak masuk secara resmi di Indonesia, langsung diloncati ke C26. Nah, C26 di negara yang lain seperti Singapura, Hong Kong itu sudah ada Smart Hybrid. Kemudian C27, nah C27 masuk ke Indonesia itu juga masih ICE atau Internal Combustion Engine, tapi di luar di Hong Kong, Singapura itu sudah ada yang e-Power generasi pertama. Nah, Indonesia dapat kesempatan memasukkan Serena C28 e-Power generasi kedua. Jadi perbedaannya dari segi bodi, kemudian interior, kemudian juga dari fitur-fitur itu banyak banget dari generasi C27. Dari mulai kita lihat bagian depan, untuk lampunya dia sudah menggunakan full LED. Untuk di bagian atas ini DRL-nya warna putih, kemudian ketika sennya menyala dia berubah warna menjadi kuning. Nah, kemudian dua lampu di bawahnya ini untuk high beamnya, ini untuk low beamnya dua, kemudian high beamnya yang paling bawah. Dan untuk fog lampnya juga ini sudah menggunakan LED. Jadi semua lampu-lampunya bagian depan sudah menggunakan LED proyektor. Nah, yang berbeda V-motionnya ini, kalau generasi sebelumnya itu kan chrome-nya nyambung tuh. Kalau yang sekarang chrome-nya putus-putus, jadi dari mulai ada di dalam bagian headlamp-nya, kemudian ke bawah, kemudian ke samping gitu ya, membentuk huruf V. Dan kalau saya lihat bagian depan ini sebetulnya agak mirip ke Elgrand, tapi agak lebih ramping gitu ya, lebih kecil. Nah, perbedaan yang lain adalah untuk di generasi C27 itu belum ada sensor radar. Maksudnya tidak ada untuk emergency braking, kemudian juga adaptive cruise control itu belum ada. Nah, generasi yang terbaru itu sudah ada radarnya di bagian sini. Jadi di bawah persis plat nomor di bagian tengah. Kalau Nissan Kicks kan adanya di bagian tengah untuk si logonya ini. Kalau dia ada di bawah. Dan ada tambahan kamera di bagian atas itu untuk lane departure warning, lane departure prevention dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian dari segi samping ini juga ada perubahan di bagian sisi sini, ada bolongan. Namanya Nissan menyebut airway curtain, jadi ada saluran udara yang dari bagian depan masuk ke bolongan ke sini. Nah, ini untuk menambah kestabilan ketika kecepatan tinggi karena ada efek wobbling gitu. Kalau kita geser ke sisi samping, untuk ukuran peleknya ini sebenarnya sama dengan generasi sebelumnya, yaitu pakai ukuran 16 inci. Nah, namun yang berbeda adalah di bannya. Bannya kalau yang sebelumnya itu menggunakan 195/60 R16, kalau yang sekarang itu lebih besar dan juga lebih tinggi, menggunakan ukuran 205/65 R16. Dengan desain pelek yang baru, dengan ban ukuran yang baru juga. Ini membuat mobilnya jauh lebih empuk karena lebih tebal, tapi juga stabil karena agak lebih lebar bannya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke sisi samping, nah ternyata Nissan sudah menggunakan kaca sampingnya ini bagian depan, kiri kanan, kecuali yang belakang ini sudah menggunakan dual glass. Nah, jadi ini disebutnya dual glass kiri kanan, nanti detailnya seperti ini ya. Dan yang bagian depan ini windshield itu juga sudah menggunakan acoustic glass. Jadi secara kekedapan kabin harusnya sangat baik gitu. Kemudian kita bergeser di pintu bagian bawah, ini namanya e-Power. Nah, sesuai dengan namanya yang berubah, Serena C28 e-Power, karena memang mobil ini berpenggerak e-Power. Jadi 100% penggeraknya menggunakan motor listrik tapi menggendong genset yang ada di dalam. Nah, Nissan mengklaim ini adalah generasi kedua daripada e-Power. Kalau generasi pertama seperti yang dipakai di Nissan Kicks, kemudian juga Serena C27 yang tidak masuk ke Indonesia. Berbeda dengan bagian depan, kalau sisi samping baik kiri maupun kanan itu tidak jauh berbeda, hanya saja dari segi ukuran ban itu berubah, lebih besar dan lebih lebar. Kemudian ada logo e-Power di pojok bagian bawah pintu drivernya. Dan kalau dari segi ukuran itu mirip-mirip sebenarnya, panjangnya, lebarnya, tingginya itu juga mirip. Tapi berdasarkan data ground clearance-nya itu dia turun. Yang sebelumnya 160 mm ini menjadi 150 mm. Nah, kalau kita perhatikan yang dulu itu kan ada body side molding yang gede banget, nah sekarang itu sudah clean, jadi udah bersih.
Nah, kemudian kalau dari informasi yang saya dapat, ini untuk si sliding door-nya, ini dia jadi lebih halus. Membuka dan menutupnya itu jadi lebih halus gitu ya. Misalkan kalau kita tutup lagi nih, ini juga jadi lebih halus nih. Nah, itu nggak terlalu bikin sakit gitu. Nah, kalau C27 itu agak ngedorongnya tuh lumayan kencang. Kalau yang sekarang itu juga sudah lebih halus gitu. Nah, pada saat suction ketika dia nutup itu juga jadi lebih halus. Sabarnya seperti itu. Nanti kita coba bandingkan dengan yang C27. Baik, kita langsung ke belakang. Oke, kita bahas bagian belakang. Nah, dari bagian belakang juga tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Hanya di bagian lampu ini yang cukup mencolok. Semua lampu-lampunya sudah menggunakan LED. Yang panjang ini seperti bumerang ini untuk yang tail lampnya. Kemudian 3 dot yang bagian atas ini untuk lampu sen. Kemudian ini untuk lampu remnya dan ini untuk lampu mundurnya gitu. Nah, di sini sama seperti Serena C27 yaitu sudah menggunakan dual backdoor tapi belum ada power tailgate-nya, jadi masih manual. Nah, tapi berdasarkan informasi yang saya dapat ini kabarnya sih lebih ramping, jadi lebih pendek gitu ya. Dan ini juga bisa membuka untuk si penyimpanan yang bagian bawah. Kalau C27 ini nggak bisa buka dari atas, jadi memudahkan kalau misalkan kita parkir di tempat sempit mau masukin barang yang agak tinggi gitu ya. Jadi harus ngangkat dulu bagian bagasi yang tertutupnya ini biar lebih masuk ke dalam sana. Nah, di sini juga ada tertulis e-power dan sebelah kirinya ada Highway Star sesuai dengan tipenya. Jadi yang Nissan masukkan ke Indonesia itu hanya satu tipe saja, yaitu Highway Star atau HWS. Sudah tidak ada lagi X-Grade. Nah, yang dulu dipajang di Gias 2023 itu kan tipenya Luxion. Itu tipe yang tertinggi yang sudah menggunakan ProPilot 2. Kalau yang ini masih menggunakan ProPilot 1. Nanti kita bahas detail di bagian dalam. Jadi tidak ada banyak perubahan di bagian belakang, hanya saja dari segi lampunya. Nah, lampu plat nomor juga sudah menggunakan LED gitu ya. Kalau generasi sebelumnya kan memang sudah pakai dengan kamera 360, ini juga tetap menggunakan. Nah, ada tambahan satu kamera lagi di sini. Ini tambahan untuk kamera IRVM, jadi kaca spionnya itu sudah menggunakan kamera. Kalau misalkan ketutupan bagasinya penuh gitu ya, atau penumpangnya penuh, jadi bisa dipindahkan ke kamera yang sebelah sini. Gitu. Yang lain-lain sih mirip-mirip. Parking sensor sudah menggunakan 4 titik. Oke, kita bergeser ke bagian dalam. Nah, yang paling banyak perubahannya ada di sini. Kita nyalain dulu lampunya deh, biar ngebantu penerangan. Oke. Dari segi setir ini physically tidak berubah jauh, tapi tombol-tombolnya makin banyak. Untuk yang sebelah kiri ini dia untuk kontrol audio head unit, kemudian untuk yang sebelah kanan cruise control. Nah, sekarang sudah menggunakan adaptive cruise control. Jadi ini untuk yang ProPilot-nya bahkan bisa ya semi otonomous lagi ya, bisa nyetir sendiri. Nah, yang langsung menggugah penglihatan itu ini, MID-nya berubah lebih besar. Nah, jauh lebih gede ketimbang generasi sebelumnya. Untuk head unit ini juga lebih besar. Kalau yang sebelumnya itu kan kecil tuh cuman 9 inci kalau saya tidak salah. Yang update terakhir cuma 10 inci. Ini sudah menggunakan 12,3 inci. Sudah bisa terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, untuk generasi C27 itu untuk kamera 360-nya posisinya ada di MID dan itu kecil. Nah, sekarang itu sudah dipindahkan ke head unit. Jadi kita cobain aja kamera 360-nya. Ini kalau mundur kayak gini. Kurang jelas, nanti kita pakai kamera yang lain. Gitu. Nah, ini untuk si MID-nya. MID-nya punya 2 tipe. Ini yang tipe pertama bentuknya dial. Untuk yang tipe kedua ini untuk tipe kedua seperti ini, jadi minimalis. Tapi ini yang spektakuler atau yang keren adalah di bagian dalamnya. Kita coba buka satu persatu ya. Di bagian MID-nya ada apa aja. Kita coba masuk ke setting, kemudian ada VDC setting, kemudian ada driver assistant, apa aja isinya. Sudah ada lane centering assist. Nah, karena dia sudah bisa hampir autonomous driving atau bisa nyetir sendiri gitu ya. Nanti kita cobain.
Ada lane assist, ada lane departure warning dan intervention. Jadi kalau mau nginjak garis gitu ya, keluar garis dia akan diintervensi di rem gitu. Ada warningnya juga. Lalu ada blind spot assist, ada blind spot warning, juga blind spot warn intervention. Jadi ini juga sama, kalau ada mobil yang ada di titik butanya dia akan ngasih intervensi ngerem. Berikutnya emergency assist. Nah, ini juga yang baru, emergency braking, kalau yang sebelumnya tidak ada. Parking assist, ada rear cross traffic alert, moving object detection, kemudian front sonar, ada 4 titik sensornya di depan, belakang juga ada 4. Ini sonar distance-nya bisa diatur, ini dekat, bisa jauh, medium atau dekat gitu ya, 3 pengaturan. Kemudian ada auto show sonar, jadi ada gambar sonarnya yang kayak garis-garis gitu di depan mobil, dilihatin atau enggak. Yang terakhir sonar volumenya, jadi suara bip-bipnya itu bisa di bagian pengaturannya 3, juga keras, medium, bisa yang rendah juga gitu. Kemudian apalagi driver monitor, driver alertness. Nah, ketika kita sudah mengemudi lama kemudian diidentifikasi ini kayaknya kelelahan nih, jadi nanti mobilnya langsung ngasih tahu. Ada time alert, ini juga sama, kalau diatur misalkan kita mau 4 jam harus berhenti ya, nanti di sini akan kita setting mau berapa jam gitu. Terakhir low temperature alert, ini kalau temperaturnya di bawah kebiasaan yang ada di Indonesia, kayaknya yang ini nggak bakal muncul deh gitu. Nah, untuk garis yang bagian atas yang ini untuk yang penggunaan power. Kalau di atas 0 itu penggunaan power, kalau ke bawah itu regenerative braking. Sebelah kanannya untuk bahan bakar. Nah, kalau tampilan yang kedua ini yang lumayan banyak banget, ini sama seperti yang tadi. Jadi ini dialnya ini kalau ke atas atau ke kanan gitu muternya, dia menggunakan power dari mesin. Jadi intinya baterainya itu untuk menggerakkan roda. Kalau ke sini regeneratif, ngisi baterai lagi. Sebelah kanannya itu untuk speedometer. Gitu teman-teman. Jadi pengaturannya lumayan banyak. Ada eco mode juga, eco customize, cruise control, air conditioning. Jadi kalau misalkan pakai eco ini di on kan, ketika kita pakai cruise control dia juga ngatur AC-nya biar nggak terlalu membebani, biar baterainya nggak cepat habis. Eco drive assist, ini indikator sama eco drive reportnya. History, 12,5 km per liter. Kita coba nanti kalau misalkan ada unitnya. Oke, clock ini untuk pengaturan jam. Kemudian ini untuk lighting ini apa? Welcome light, ada accent light. Oh ya, berarti ini ada ambient lightnya, cuman accent light ini cuman ada di baris kedua aja, yang di pintu nanti kita tunjukin. Ini welcome light, headlight, ini accent lightnya, ini nyala. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ini kan pintu sebelah sisi sliding door kiri dan kanan. Kalau misalkan kita turunin itu rendah, nah mati. Ini ke atas nyala gitu. Nah, lalu berikutnya ada auto headlight. Nah, auto headlightnya ini untuk pengaturan dia nyala dan matinya itu dia cepat. Dia bisa onnya itu cepat gitu, paling cepat gitu ya. Kemudian bisa terlambat, jadi masuk terowongan langsung tok dia nyala kalau misalkan gelap gitu. Apalagi nih, kita cari lagi. Oh, ada locking. Oh, ada walk away lock, ini juga fitur yang baru. Jadi kalau kita tinggalkan mobilnya dengan bawa kunci, dia akan otomatis ngelock. Ketika kita mendekat dengan mobil, dia akan auto unlock. Keren. Door locknya juga sudah auto unlocknya. Wiper, speed depend, jadi kalau mobilnya makin kenceng dia akan ikut kenceng juga speednya. Mundur untuk yang bagian belakang, jadi kalau pas lagi hujan si switchnya ini posisinya dia sudah on gitu ya, mundur dia akan langsung menyapu gitu. Mirrornya, oh ini auto fold dan auto unfold, buka nutupnya. Power sliding door ini on juga, bawahnya udah nggak ada lagi. Maintenance untuk oil control, jadi pengingat servis lah gampangannya, untuk oli, kemudian filter oli, roda dan lain-lain. Custom display, oh ini tampilan yang ada di depan, apa aja yang mau ditampilkan.
efek, ada suara dan ada animasi. Light. Oh, jadi kalau misalkan lampunya on, dia di sini ikut on gitu ya. Oke, keren. Nah, itu yang ada di MID. Nah, kemudian kalau kita lihat di tombol-tombol ini juga berubah. Wah, kita lihat. Nah, ini kalau sebelumnya masih menggunakan transmisi CVT dan pakai selektor yang PRND-nya pakai geser, ini sudah menggunakan tombol-tombol. Gitu. Dan kerennya, kalau misalkan pintu drivernya itu nggak rapat atau tidak tertutup dengan sempurna, itu dia nggak bisa jalan mobilnya. Kondisi dia R, kemudian lepas rem dia langsung pindah P. Begitu juga dengan D. Jadi kalau misalkan dilepas rem dia akan langsung pindah ke P. Tombol hazard, kemudian di pedal, tombol EV, jadi bisa 100% jalannya dengan EV aja. Nah, ini untuk on off nya si AC. Ini juga sudah dual climate control buat bagian depan dan belakang juga sendiri pengaturannya gitu. Ini untuk tombol kamera 360-nya ada di sini. Ini lumayan bagus ininya, resolusinya. Oke, nah ini untuk ERVM-nya nih. Nah, ini tampilannya menggunakan kamera. Kalau misalkan ini nyala, berarti kamera yang belakang yang digunakan. Nah, kalau kita cetek ke bawah, ini menggunakan mode kamera biasa. Nah, ini seperti yang digambar, ada gambar handphone dan gambar saya. Ini untuk pakai kamera gitu, teman-teman. Nah, di bawah yang sebelumnya menggunakan parking brake-nya injak, sekarang sudah tidak lagi. Jadi sudah menggunakan parking brake yang model tuas, model elektrik maksud saya. Dan sudah ada auto hold-nya. Ini posisinya di setir sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan, ini juga banyak tombol-tombol di sini. Di bawah setir sebelah kanan itu lumayan banyak tombol-tombol. Oke. Nah, trip reset, kemudian untuk terang redupnya si MID, kemudian ini ada floor mode. Ini ambient light tambahan. Ini untuk steering assist. Drive mode-nya itu ada 3, ada normal, standar, eco dan sport. Bagian bawah untuk power sliding door on off. Ini untuk membuka sliding door kanan, kiri, kemudian untuk mengatur tinggi rendahnya headlamp. Bagian bawahnya untuk buka kap mesin dan buka tutup tangki. Gitu. Nah, bisa dilihat pedalnya sekarang cuma ada 2. Kalau dulu ada 3 untuk pedal parking brake yang bagian sebelah kiri sini. Gitu. Sekarang udah nggak ada. Si Serena ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging pad. Jadi kalau yang sudah support handphonenya dengan chip standar, tinggal taruh aja di sini. Ini logonya, tinggal taruh aja. Sudah bisa ngecas otomatis tanpa ada kabel. Tapi kalau yang nggak support, misalkan harus pakai kabel, ya ini juga disediakan, ada Type C dan Type A. Tipe A dan tipe C-nya sudah disediakan di sini. Gitu. Kalau untuk dari segi bahan dashboard di sini masih plastik keras ya. Oh, ini ada speaker. Di sini dibentuk seperti model kayu-kayuan. Kalau ini dilapis kulit dengan jahitan-jahitan, ini jahitannya jahitan asli ya. Ini juga memanjang dari sini sampai ke sini. Itu. Nah, untuk tombol start stop button yang adanya di sini. Sekarang kita mau masuk ke baris kedua. Nah, ini joknya juga sama seperti yang C27, tidak berbeda ya. Sama persis, jadi bisa geser kiri kanan ke tengah. Nah, kita masuk. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sisi baris kedua, tampilan dashboardnya keren yang saat ini. Nah, untuk yang generasi C28 itu sudah tidak ada layar monitor, tapi kabarnya akan dipasangkan headrest monitor. Jadi setiap sisinya, di sini nanti ada 1, di sana ada 1. Itu untuk yang baris kedua. Ini AC-nya sudah triple zone berarti ya, yang depan dual zone, kiri kanan, yang belakang juga 1 zone terpisah sendiri. Jadi ada modenya di sini. Oh, di depannya harus di on kan dulu. Untuk salurannya ada di sini, AC-nya kiri kanan dan belakang juga sudah ada. Jadi untuk baris ketiga sudah ada sirkulasi udaranya juga. Keren. Seperti yang C27 sudah ada tirai sebelah kiri dan kanan untuk yang baris keduanya. Nah, ini. Oh ya, aksen light tadi adanya di sini.
Aksen lightnya kita matiin dulu. Nah, aksen lightnya tuh ada di sini nih. Gitu. Untuk yang baris ketiga ini masih sama persis dengan generasi sebelumnya, tidak berbeda gitu. Ini. Nah, yang berbeda adalah kalau generasi C27 itu menggunakan ban cadangan, kalau yang sekarang menggunakan tire repair kit dan posisinya ada di sini. Di bagian belakang baris ketiga sebelah kanan. Nih, tire repair kitnya sebelah sini. Kalau C26 atau C27 kan masih menggunakan ban cadangan walaupun kecil dan posisinya ada di bawah sebelah kiri depan. Gitu. Sekarang kita mau bahas bagian mesinnya nih. Kita buka dulu. Nah, ini dia mesinnya si Cerena C28 e-Power. Mobil ini ditenagai oleh motor listrik yang menghasilkan tenaga sebesar 163 PS dan torsi yang luar biasa gede yaitu 315 Nm. Mobil listriknya Nissan aja, yang Nissan Leaf itu cuma 320 Nm, tapi dia bisa menghasilkan 315 Nm. Terpaut 5 Nm saja dengan Nissan Leaf. Dan mesin bensinnya ini yang untuk ngisi baterai itu 1400 cc 3 silinder menggunakan direct injection, jadi kompresinya juga lebih tinggi. Nah, kabarnya ini sudah lebih halus daripada generasi sebelumnya. Kalau di Nissan Kick kan 1200 cc 3 silinder dan itu dipakai juga di Nissan March, mesinnya mirip gitu ya. Kalau ini tidak ada dipakai di varian yang lain. Jadi memang khusus di develop untuk e-Power menggunakan 1400 cc 3 silinder direct injection. Keren. Nah, akinya normal ditaruh di depan, kalau kick taruhnya di belakang, ini di bagian depan. Dan lumayan rapi kalau ngelihat dari sisi ruang mesinnya. Sudah ada peredam juga, pastinya sih harus lebih halus lagi daripada generasi sebelumnya gitu. Nanti kita cobain kalau ada unitnya gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman perbedaan dari C28 e-Power ini si Serena dengan C27. Jadi lumayan banyak perubahan dari bagian depan, belakang, sisi samping dan bagian dalam. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh langsung sampaikan di kolom chat, nanti kita bahas lebih detailnya. Soalnya kalau tadi kan hanya sekilas saja udah lumayan lama itu di videonya karena perubahannya memang luar biasa banyak. Nanti kalau sudah ada unitnya kita mau cobain berapa konsumsi BBM-nya, kabarnya sih bisa mencapai 20 km per liter karena menggunakan tenaga e-Power gitu ya. Jadi secara tenaganya naik drastis, kalau saya tidak salah generasi sebelumnya itu cuma 150 PS dan torsinya cuma 200 Nm. Sekarang 163 PS, torsinya 315. Kalau secara power sih naiknya cuma 13-an PS, tapi secara torsinya itu naiknya lumayan drastis. Naiknya aja bisa 115 Nm torsinya, keren. Harusnya sih tidak ada keluhan yang nggak kuat nanjak, kemudian juga boyo, lemot, pakai CVT gitu kan. Itu sih nggak ada harusnya. Nanti kita cobain. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you sekali lagi. Bye-bye.